Belum direkam Pak, belum udah. Belum ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Oh, Pak. apa yang akan kita jadikan topik pembicaraan kita hari ini? Mungkin masalah coaching tentang pengajar guru praktik ini ya, yang bisa kita bahas hari ini. Tentang Pengajar coaching praktik. bagaimana pengajar untuk pengajar praktik Pak. Di coaching pengajar guru praktik ya. Iya Pak. Oke, Bu Ani. Selain itu ada yang lain yang mungkin Bu Ani apa? Ibu Ani ingin sampaikan tentang coaching ini. Coaching ini mungkin sepertinya udah pernah kita lakukan, cuman kita tidak tahu apa yang seharusnya kata-kata yang tidak boleh di coaching kepada klien kita, dan apa yang harus kita sampaikan untuk menggali lagi apa potensi yang ada pada diri klien kita itu. Mungkin itu Pak. Ada hal-hal yang dilarang dan ada hal-hal yang dibolehkan. Oh, seberapa Ibu Ani bisa tahu itu apa yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan? Misalnya ketika kita ingin menanyakan kepada klien kita tentang permasalahannya, kita yang tidak boleh itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Pras tadi, itu pertanyaan mengapa dan kenapa, karena pertanyaan itu bisa membuat orang mulai bingung menjawab dengan pertanyaan yang kita ajukan itu Pak. Mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan seperti pertanyaan yang agak ringan gitu, misalnya apa, kenapa tidak ya, apa, bagaimana, di mana, kapan, kemudian seberapa gitu. Mungkin pertanyaan yang agak tidak memberatkan istilahnya klien kita menjawabnya. Nah, tadi Ibu bilang ada kenapa, mengapa ini kalau dapat itu tidak dipakai, gitu. Kenapa tidak bisa dipakai? Kalau menurut saya kenapa itu karena hal yang akan timbul dari pertanyaan kenapa itu bisa membuat orang bingung, misalnya kenapa kamu tadi terlambat. Jadi pertanyaan itu akan panjang lagi sehingga tidak akan ada hasil dari wujud yang kita inginkan solusinya. Jadi Ibu tadi dosa kata-kata ada yang tidak bisa kita pakai di dalam kegiatan atau menyampaikan kita sebagai coach ya. Dari sekarang ini bagaimana situasi Ibu terhadap cara kita jadi coach atau coaching menurut situasi kita. Iya. Kita harus mengkondisikan bagaimana komunikasi kita dengan coach kita itu berjalan seperti air mengalir aja Pak. Tidak ada misalnya pertanyaan yang menekan, istilahnya pertanyaan yang menggurui gitu. Selama kegiatan kita, apa yang sudah berjalan baik menurut Ibu? Yang sudah berjalan baik, rasanya pengalaman kita untuk menjadi seorang coach itu harus kita tingkat lagi. Pertama, berempati dengan orang tersebut, kemudian memposisikan diri kita itu kan sama dengan empati ya Pak ya. Kemudian menggali lagi potensi yang ada di diri kita sebelum kita kemampuan kita untuk memberikan dukungan kepada orang, sebelum kita menggali apa yang ada pada klien kita tersebut. Kita gali dulu apa potensi yang ada pada kita sebelum kita menggali potensi yang ada pada klien kita. Nah,
ketika kita jadi coach itu, ada faktor-faktor atau apa saja yang berpengaruh kita sebagai seorang coach bisa kita menjadi coach yang baik di dalam guru penggerak ini, ya, Bu Ani. Faktor yang bisa mendukung istilahnya, Pak. Iya, ya. Kalau yang mendukung bisa misalnya apa ya? Mungkin kita mengkondisikan situasi yang nyaman dulu untuk klien kita. Kemudian apa lagi tadi ya? Suasana yang nyaman. Kemudian kita bisa misalnya klien kita itu dalam menjawab itu mungkin dia ada sesuatu yang menghambat dia dalam menjawab, mungkin dia agak diam dulu atau dia berpikir dulu. Kita memberikan jeda waktu untuk dia kesempatan dia untuk berpikir apa yang akan dijawabnya nanti. Kemudian kita menggunakan suara yang agak itu kata Bapak tadi yang berwibawa, bukan dengan suara yang terlalu apa namanya, terlalu yang apa namanya ya, kalau suara yang agak berwibawa yang bisa menarik orang tertarik dengan pertanyaan kita, bukan dengan pertanyaan yang agak menggurui gitu. Nah, atau mungkin ada lagi faktor lain yang berpengaruh atau yang positif dari kita sebagai coach yang baik itu atau kegiatan kita ini menurut Bu Ani? Yang menjadi faktor positif mungkin percaya diri ya Pak ya. Kita harus percaya diri dulu, percaya diri. Harus ada kesabaran. Harus sabar kita mendengarkan unek-unek yang mungkin yang mau dia keluarkan. Kita harus sabar mendengarkan. Kita menjadi pendengar yang terbaik mungkin Pak. Nah, ketika itu ada yang berpengaruh baik, yang bagus, tentu kita tidak akan mulus ya Bu Ani. Itu ada yang faktor yang menghambat, halangi dalam keadaan kita menjadi seorang coach. Mungkin Bu Ani bisa mengutarakan apa yang kira-kira apa yang menghambat kita untuk menyampaikan atau memberikan suatu solusi kepada klien kita. Yang bisa menghambat mungkin kita jangan terlalu mendetail atau menilai seseorang itu dari sudut pandang yang lain. Kita fokus, kita bukan memandang dia sebagai siapa, kita memandang dia sebagai klien kita yang bisa bermitra dengan kita. Bukan memandang dia sebagai dia cuma sebagai guru honor gitu. Dia cuma sebagai guru yang di bawah level kita. Kita memandang dia sebagai mitra di dalam kerjasama kita dalam kegiatan guru penggerak nanti. Tidak menilai dengan sebelah mata istilahnya Pak. Ada yang lain, mungkin ada yang lain yang menghambat lah kegiatan kita. Yang menghambat, rasanya kalau yang menghambat mungkin apa ya Pak ya, mungkin tidak ada rasanya. Mungkin kalau yang menghambat itu mungkin sebelum kita yang menghambat biasanya mungkin itu Pak ya. Kalau kita mengadakan coach kepada orang lain, kalau kita tidak ada dulu perkenalannya dulu langsung masuk itu kan nggak nyambung jadinya Pak. Jadi kita mungkin dulu ada perkenalan dulu misalnya. Mungkin akan lebih erat percakapan kita, lebih enak, lebih hangat. Mungkin kita adakan dulu sosialisasi perkenalannya, mungkin itu Pak. Nah, dari banyak kesalahan, hambatan, situasinya, dan apa yang sudah berjalan baik, idealnya situasi seperti apa yang Ibu Ani inginkan itu ya di dalam kegiatan kita menjadi idealnya? Dalam hal coaching ini ya Pak ya? Iya, coaching.
Kalau suasana yang saya inginkan itu seperti suasana yang tidak ada jarak antara coach dengan coaching, seperti kita bicaranya santai, cuman dalam pembicaraan kita itu kita ada tujuannya mau yang dicapai, tidak hanya sekedar percakapan-percakapan yang biasa-biasa saja. Kita harus berkomitmen topik kita apa hari itu, kita ingin tujuan atau agenda yang ingin kita capai dapat terwujud. Jadi kita bicaranya dengan tidak suasana yang tegang gitu, dengan suasana yang nyaman, rileks gitu, Pak. Oh, tentu kita udah bicara tentang idealnya ya Bu Ani, tentu kita ada rencana, ada kedepannya kayak itu bagaimana ya. Nah, dari percakapan kita tadi, ada nggak Bu Ani sadari apa yang telah kita lakukan sejauh mana dari hasil dari pembicaraan kita ini, supaya nanti rencana kita itu bisa berjalan. Mungkin kita adakah persiapan yang lebih matang ya Pak ya. Kita persiapan dengan pemikiran kita yang positif untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Kemudian dengan rencana yang tersusun yang harus dicapai itu dengan rencana yang matang istilahnya Pak. Rencana matang ya. Ya. Ada enggak yang perlu berubah menurut Anda? Apanya Pak? Ada enggak yang perlu berubah di dalam kegiatan ini, kegiatan yang kita lakukan, ada enggak? Yang ingin berubah mungkin yang itu tadi, kita merubah image kita tentang pertanyaan yang akan kita ajukan itu pertanyaan yang pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan itu nanti akan menghasilkan jawaban yang berbobot pula. Apa yang menjadi pilihan Bu Ani untuk nanti menyampaikan menjadi coach yang baik? Yang menjadi apa tadi Pak? Yang menjadi pilihan Bu Ani untuk menjadi coach. Karena itu salah satu tugas kita nantinya di lapangan, seandainya kita lulus dalam CGP ini, kita harus punya kemampuan untuk coaching dengan guru penggerak nantinya. Jadi ini salah satu ilmu yang harus kita miliki, melatih coaching kita untuk persiapan kita untuk terjun di lapangan nanti, Pak. Jadi kita harus punya persiapan dari sekarang. Iya. Ada enggak ide yang menjadi alternatif untuk pelaksanaan kita coach nanti di lapangan? Pelaksananya mungkin kita buatkan jadwal sesuai dengan yang sudah dijadwalkan mungkin Pak ya. Nanti kita juga tidak tahu kelanjutannya bagaimana agenda coach kita ini dengan guru penggerak nanti. Jadi kalau seandainya ada jadwal, kita komunikasikan dulu dengan guru penggerak itu, kita susun rencana kapan kita adakan, di mana, kemudian apa topik yang akan kita sampaikan. Jadi kita adakan dulu komunikasi dengan guru penggerak itu sebelum kita laksanakan. Untuk kedepannya seperti itu rencananya mungkin Pak. Mungkin ada lagi menurut Bu Ani yang bisa kita bisa melaksanakan selain dari yang Bu Ani bicarakan tadi itu ya, selain dari yang Bu Ani bicarakan tadi, ada enggak kira-kira menurut Bu Ani? Apanya lagi Pak? Kalau ada lagi mungkin cara-cara alternatif kita atau ide-ide kita untuk pelaksanaan coach nanti di lapangan. Ide-idenya mungkin kita harus istilahnya komunikasi yang baik harus kita jalankan dalam coach itu Pak. Komunikasi yang baik, suasana yang nyaman, kemudian pendekatan yang lebih lagi kepada klien kita. Kita menganggap klien kita itu bukan sebagai orang yang kita ajar gitu, bukan sebagai orang yang kita menggurui. Iya. Mungkin seperti itu Pak, 3 hal itu.
Nah, kegiatan ini mungkin kapan akan kita lakukan atau kita sampaikan Kegiatan di ini acara sebenarnya kegiatan? Oke. Ya. Kegiatan ini mungkin sebenarnya dari sekarang mungkin udah mulai kita bisa laksanakan. Kita cobakan dulu dengan guru kita, dengan anak didik kita. Kita bisa latihan coaching dengan orang yang terdekat dengan kita dulu sebelum kita diterjunkan ke lapangan nanti dengan guru penggerak. Kita cobakan dulu dengan lingkungan sekitar kita dulu seperti dengan guru, dengan anak misalnya Pak, atau dengan orang tua. Karena kita Mungkin kan masih dalam ada enggak, pembekalan. iya, Hmm. ada enggak yang bisa menurut Bu Ani yang kita bisa membawa keberhasilan kita nanti di lapangan? Apa Pak? Mau Pak? Udah Ada coba. enggak Ya Pak? apa yang bisa memastikan keberhasilan kita di lapangan menurut Bu Ani ketika kita terjun ke lapangan nanti? Keberhasilannya, Hmm, keberhasilan. keberhasilan yang membuat kita berhasil nanti. Ya, ya. Uh, yang bisa membuat kita berhasil nanti itu kan tergantung diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan mau terwujud atau tidaknya itu tergantung dari kita sendiri Pak, usaha kita sendiri. Maaf Pak, mungkin waktu kita berarti Dari terlalu banyak ya Pak. Bu Nismida udah nelpon Pak ya. Kita berapa jam ya, Pak? apa yang bisa mungkin Ibu simpulkan dari kegiatan kita itu? Yang dapat saya simpulkan yaitu jika Pak ada yang kita kasih simpulkan mungkin dalam coach nanti kita harus memahami apa tujuan dari coach itu sendiri, kemudian hal-hal apa yang harus kita tingkatkan, kemudian apa yang harus kita hindari dalam coach itu sendiri Pak. Jadi itulah yang akan kita lakukan di luar atau itulah yang akan kita bawa keberhasilannya di sini ya. Ya. Oke Bu Ani. Lanjut saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andra. Udah ya, siap untuk ini Pak, kita lakukan coaching hari ini? Iya, siap-siap. Ya, baik. Kita mulai ya Pak ya. Kita membahas topik apa ya Pak dalam kegiatan kita hari ini? Oh ya Bu, ini nanti kita guru penggerak ini kan nanti akan kita sosialisasikan di lapangan ya. Jadi sosialisasi kita di lapangan di masalah guru merdeka belajar ini Bu. Iya. Jadi sejauh yang telah kita pahami atau kita pelajari selama udah lebih kurang 7 hari sekarang Pak ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak dalam melakukan coaching ini? Motivasinya yang menjadi motivasi. Pak, maaf sebentar Pak, bisa mungkin Bu Nismida kali Pak ya. Bentar Pak. Bu Samsuarni. Iya Bu. Ini dengan Bu Dian, kita lagi sesi kita sekarang lagi kan Bu? Iya, ini sama 10. Pak Andra belum siap nih Bu. Tinggal 20 menit, waktunya tinggal 20 menit Bu. Iya, Pak Andra, gimana nih Pak Andra? Iya, cuma 10 menit harusnya. Iya, Pak Andra kalau udah lama mungkin sama saya tadi. Pak Andra kita persingkat aja ya Pak ya, soalnya Bu Dian udah nunggu. Iya, udah lumayan. Iya, bentar ya Bu ya. Iya. Gini Pak Andra. Kirim linknya di WA, tinggal klik aja Bu. Iya oke Bu. Ayo, Assalamualaikum. Malam. Pak Andra, apa yang menjadi kiat-kiat Bapak dalam guru penggerak ini seandainya nanti kita mau terjun ke lapangan? Apa Ibu? Apa yang kita lakukan mau terjun ke lapangan? Ya, apa kita persiapkan. Atau ya. Mempersiapkan diri kita di lapangan, bagaimana rencana kita, percepat aja ya Bu, maaf ya. Dan kepada siapa yang akan kita sampaikan. Nah, itu aja Bu, Ani. Iya.
eee, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan hari ini, Pak, ya. Jadi dapat disimpulkan, kiat kita untuk jadi guru penggerak nanti kalau, ingin terjun ke lapangan nanti kita sosialisasikan dengan, apa tadi, Pak, Oh, yang dapat dengan disimpulkan? ya ini Bu, kita akan mempersiapkan segala sesuatu terbaik dari diri kita, perangkat Mmm, kita, dan oh, segala sesuatu yang dibutuhkan lah. Gitu Bu. iya iya. Berarti Bapak udah ada kiat, sudah ada kesimpulan, bagaimana nanti untuk terjun sebagai guru penggerak di lapangan nanti ya, Pak, ya? Eee Ya, ya Bu. Mungkin itu, yang bisa saya tanyakan dulu hari ini, Pak. Mungkin Ya. kita lanjutkan di lain hari waktu nanti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.